Ini nilainya 7,5 ya. Kenapa saya kasih nilai 7,5? Ya itu tadi mempertimbangkan ada kolam air hangatnya, kemudian pemandangan dari kamar view-nya itu sangat-sangat bagus ya, langsung ke padang golf. Ini jarang loh ada seperti ini ya. Selamat datang di Travelers, tempatnya review jujur, no sensor. Oke, gimana nih kabar kamu Happy Travelers? Rasanya kangen banget karena pengen ketemu kamu untuk bisa nonton video ini lagi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bikin kamu happy dan sehat terus ya. Dan selalu ingat, liburan segera datang. Oke, nah kali ini kita akan bahas Hotel Swiss Bell di Dago, Bandung. Wow, ini kita mau buka rahasia juga ke kamu. Kita dapat harga harusnya normalnya itu 2 juta ya, karena ini memang selalu penuh hotel ini ya, dan selalu banyak sekali dipakai oleh company-company. Tetapi pada waktu kita datang ke sini itu kita bisa dapetin harga cuman 1,1 juta, tetapi kamu bisa dapetin kamar dengan pemandangan yang sangat spektakuler. Nanti kamu akan lihat sendiri ya pada saat kita ada di dalam kamar bagaimana pemandangan yang seperti yang saya bilang spektakuler itu ya. Bukan cuma itu, 1,1 juta kamu sudah termasuk breakfast, sudah termasuk kamar yang ada bathtubnya. Kemudian kamu bisa melihat fasilitas-fasilitas lainnya di dalam kamar ini yang sebenarnya nggak sebanding sama 1,1 juta itu. Ini benar-benar worth it banget. Pokoknya kalau kamu pengen tahu tips dan triknya bagaimana bisa mendapatkan harga semurah itu di hotel sehebat ini, kamu harus tulis komen di bawah. Oke, nanti kita akan kasih tahu caranya ke kamu seperti apa. Yang penting kamu harus tahu rahasianya ini, dan ini hanya untuk kamu yang nonton video ini aja, dan hanya untuk kamu yang mau tulis komen. Oke, selain itu kita akan ngebahas lebih detail seperti apa hotel ini. Nah, kamu sekarang bisa lihat ya, ini lobbynya dihiasi dengan banyak sekali dekorasi-dekorasi kaca ya, kiri kanan, bahkan di malam hari pun juga tetap terang seperti ini. Tapi disatukan ya, betul. Ya, kamarnya betul, ini kamarnya yang non smoking ya, non smoking ya, non smoking. Kalau bisa yang agak atas ya, lantai 11 kamarnya. Oke, Happy Travelers, pokoknya kalau kita pilih kamar selalu kamar yang paling atas, karena kita pengen lihat view yang paling bagus supaya kita bisa bikin review ini buat kamu ya kan. Kemudian kalau malam itu kita bisa lihat terang lampu yang juga sangat berkilau, kita pengen seperti itu ya. Juga kalau bisa lihat gunung yang lebih tinggi gitu, sehingga kita selalu pilih yang paling atas. Oke, welcome drinknya sih standar lah ya, biasa ya. Cuman yang bikin menarik di sini ya, semua pegawai-pegawai hotelnya tuh kalau kita lewatin tuh selalu menyapa loh, selamat siang gitu ya. Mereka tuh ramah banget ya, dan mereka tuh sangat sopan sekali. Jadi kita tuh sangat nyaman ketika kita tuh selalu berpapasan dengan semua pegawai-pegawai hotel ini gitu. Mereka sangat baik dan mereka sangat responsif ketika mereka dimintai bantuan gitu. Nah, oke, kita sekarang menuju ke kamar ya. Kita sekarang ada di dalam liftnya. Liftnya ya cukup lah ya untuk banyak orang, mungkin sekitar 7-8 orang masih cukup ini ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di lantai 11. Kita menuju ke kamar kita yang nomornya itu 11-18 ya. Nah, yang paling tinggi itu lantai 12. Jadi kamu bisa pilih, mudah-mudahan kamu bisa dapat lantai yang paling tinggi juga gitu ya. Karena kali ini kamarnya itu menghadap pemandangan yang sangat luar biasa. Saya nggak mau ngomong sekarang biar nanti jadi surprise buat kamu ya. Kamu lihat ya di sebelah kiri dari pintu kamar kamu. Wih, pemandangannya juga kota Bandung loh. Kalau lantainya paling atas pasti kamu akan lebih happy deh. Ketika kamu dekat sama kaca apalagi ya. Wah, mereka langsung happy ya. Dengar ada bathtub itu langsung happy ya, karena mereka selalu pengen langsung main bathtub. Oke, ini namanya kamar deluxe twin. Jadi ada 2 bed tapi dijadikan satu, istilahnya di Bollywood gitu ya. Dan ini kamarnya benar-benar menurut saya sih ya cukup luas lah ya, karena ukurannya 32 meter persegi, lengkap dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya seperti meja kerja. Nah, ini kita coba langsung lihat ke jendela ya. Wih, kamu lihat ya, wow. Saya nggak bisa berkata-kata lagi nih ya, ini pemandangannya luar biasa ya.
luar biasa banget. Karena depan itu adalah padang golf. Nah, kita langsung lihat lagi, konsentrasi ke kamar lagi ya. Nah, ini kamarnya kalau dilihat dari sisi yang satunya, minimalis ya. Karena kalau kamu lihat, ada banyak kejutan-kejutan di dalamnya ya. Salah satunya tadi yang piringnya ada tulisan Happy Holiday. Wah, bikin kita makin happy memang ya. Karena kita selalu pengen kamu juga happy di sini. Oke. Nah, di sini ada snack yang bisa kamu santap, tetapi itu berbayar ya. Jadi pastikan kamu sudah cek dulu harganya. Kalau nggak mau ya mendingan kamu ke Alfamart atau ke Indomaret. Ini deket banget kok, sekitar 100 meter dari hotel itu kamu sudah ketemu Indomaret atau Alfamart kalau kamu mau beli snack lebih banyak gitu ya. Di kulkas juga sudah disediakan minuman yang mungkin jadi favorit kamu bisa langsung gilas gitu ya. Nah, tapi kulkasnya dingin banget loh. Dan di sebelahnya bar mini ini ada wastafel yang tadi kamu lihat ya. Jadi benar-benar sangat lengkap lah ya, enak gitu. Kemudian ada brankasnya, ada lemarinya, kamu bisa pakai untuk simpan barang-barang kamu. Kemudian ada sandal hotel disediakan 2 unit tadi ya. Dan penerangan di lemari juga cukup bagus ya. Ada gantungan yang bisa kamu pakai. So far sih lemarinya cukup untuk menyimpan barang-barang kamu biar enggak ini ya berantakan ya. Nah, sekarang kita ke kamar mandi ya. Kamar mandi menurut saya sih minimalis ya. Walaupun ini hotel yang sudah cukup lama beroperasi, tetapi cukup minimalis loh. Kamu bisa lihat secara desain dia masih menggunakan curtain gitu ya untuk bathtubnya gitu ya. Nah, bathtubnya sih cukup besar, tetapi yang bikin menarik itu ketika ada kaca di depannya yang kamu itu bisa sambil lihat orang yang ada di dalam kamar, bahkan kamu bisa sambil nonton TV kali ya dari bathtub itu. Untuk sampo, untuk sabun, conditioner itu sudah disediakan semua. Jadi kamu nggak usah bawa dari rumah. Ya kamu mau bawa peralatan mandi ya boleh gitu. Cuman di sini sudah lengkap sekali gitu. Nah, kemudian untuk hiasan di dindingnya juga cukup minimalis lah ya. Nah, kalau untuk wastafel ya menurut saya sih nggak terlalu besar, tetapi cukup bagus karena menggunakan bahan marmer ya. Amenity seperti sikat gigi, kemudian shower cap itu juga sudah disediakan sih. Ada sabun batangan juga untuk kamu bisa cuci tangan di sini. Nah, kalau untuk kloset itu sudah ada semprotannya juga. Di sini juga disediakan hair dryer ya. Jadi cukup lengkap loh. Walaupun mungkin ini hotel bintang 4 gitu ya, tetapi secara fasilitas hampir seperti bintang 5 ya. Klosetnya juga cukup nyaman ya. Kemudian di atas itu ada shower, jadi nyambung sama bathtub. Handuk ini ada 2 disediakan, tetapi saya minta tambahan 1 lagi supaya kita bisa punya cadangan kalau kita berenang gitu ya. Jadi kamu bisa minta lagi lah ya. Jadi ini benar-benar pelayanannya ramah dan mereka nggak pelit gitu sama tamu. Nah, kalau untuk ranjangnya ini kelihatan seperti king size gitu ya, tapi sebenarnya ini ranjangnya twin gitu. Cuma kita minta untuk digabung jadi satu itu bisa sebelum kamu datang ke sini. Jadinya kayak berasa lebih luas gitu. Nah, itu meja kerja. Nah, itu kalau kamu buka semua curtainnya, kamu langsung bisa kerja, sebelahnya langsung pemandangan seperti yang ada di video ini. Sangat bagus ya, pemandangannya langsung padang golf. Kamu bisa juga duduk di sofa, bisa ape-apean, kamu bisa juga lihat pemandangan. Secara suhu sangat dingin ya. Kamu bisa atur dan controller AC-nya sangat bagus. Untuk internetnya sangat kenceng loh. Wih, hebat di sini, internetnya kenceng banget. Dan untuk kasurnya itu satu twin itu ukurannya 100 atau 1 meter ya. Jadi mendingan kalau kamu bawa orang banyak mendingan digabung aja jadi satu. Oke. Untuk TV-nya ada banyak pilihan channel luar negeri yang kamu bisa pilih untuk tonton. Oke. Pada waktu kamu santai kamu bisa cek di atas meja itu ada list semua TV channel yang kamu bisa pilih. Nah, TV-nya belum smart, jadi kamu hanya bisa menonton semua channel yang sudah disediakan oleh hotel. Oke. Nah, isinya dari sisi makanan ada untuk sesuai waktunya ya. Kalau misalkan untuk breakfast ya berarti waktunya untuk breakfast.
Tetapi kalau untuk siang atau malam kamu bisa pilih, di situ ada pasta, ada sup, ada french fries, kemudian ada juga masakan-masakan western lainnya yang kamu bisa cek di sini ya. Harganya berkisar antara 80.000 sampai 130-an ribu gitu ya. Jadi kamu bisa balik-balik aja halaman di websitenya supaya bisa jadi referensi buat kamu untuk mau makan di hotel apa enggak ya. Nah, di sini ada burger juga. Jadi menarik nih, kamu bisa cobain. Cuman pada waktu saya stay di sini, saya nggak nyobain makanan yang ada di sini, nggak sempat karena kebetulan udah cukup malam, kita baru mau makan. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan penerangan pada waktu malam di kamar yang kita tempatin ya. Jadi penerangannya sih ya cukup bagus. Kamu bisa lihat di video ini, secara penerangan tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang. Jadi pas untuk kamu bisa kerja secara santai. Nah, ini pemandangan dari luar ya. Kolam renangnya nggak ada penerangan ya kalau kamu lihat di video. Kamu bisa juga lihat terangnya Bandung. Lampu-lampunya cukup jelas terlihat. Nah, sekarang kita mau ngajakin kamu untuk makan di luar hotel nih. Nah, ini namanya Saung Babaturan. Jadi kamu tinggal jalan kaki aja, nggak perlu pakai mobil. Ini deket banget, persis di depannya Hotel Swiss Bell. Jadi ini saung kecil, tetapi makanannya enak menurut saya. Ya, jadi ada rekomendasi nanti makanan yang kamu perlu coba pada waktu nanti saya akan jelasin ke kamu secara langsung ya. Nah, kurang lebih suasananya seperti ini ya. Jadi kayak di pinggir jalan, tetapi ada saungnya, penerangannya juga cukup bagus, cozy dan banyak dekorasi dari kayu, dari bambu yang kamu bisa lebih santai di sini. Nah, ini menunya. Kalau kamu lihat, ini menunya nggak terlalu mahal ya, karena makanan-makanan di sini itu cukup worth it, rasanya maupun porsinya itu sebanding. Karena udah kemalaman, kita makannya di depannya hotel langsung. Oke. Nah, ini ada nasi goreng. Ini namanya nasi goreng kampung tadi ya. Ini nasi goreng kampung, ada dua pilihan, mau terasi atau mau yang kecap. Nah, saya coba yang kecap ya. Lain kali kalau kesini coba yang terasi, mungkin juga lebih enak. Dan ini tidak pedas, jadi ada kerupuknya, ada nasi gorengnya juga. Oke. Ini nasi gorengnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya. Nih seperti ini. Ya, nasi gorengnya masih panas. Oke, kita coba ya. Kerupuknya coba. Tambahin kerupuk. Goreng kampungnya menurut saya sih ya standar lah ya. Cocok buat anak-anak. Ya, nasi goreng kampung standar ya, tapi harganya itu loh yang bikin. Karena harganya cuma 23.000 tapi porsinya banyak ya. Mas, Ini namanya nasi liwet. minta tempat ini dong satu. Jadi ini ada ayamnya. Ayamnya ada kayak serondengnya ini di sekitarnya ya. Ini ayamnya tadi saya minta dada ya. Wow, ayamnya besar juga ya. Ya. Nah, ini ya, ayamnya kelihatan ya. Ya, ada serondengnya. Ini ada nasi liwetnya. Seret. Nah, terus ini ada tempenya. Oke, kelihatan kan, Wan? Iya, kelihatan. Terus ini ada tahunya. Oke. Nah, kelihatan semua ya. Iya. Sama jangan lupa minumnya jus stroberi. Oke. Fresh. Nah, terus nasi liwet komplit nih. Harganya 39.000. Tapi menurut saya harganya worth it karena nasinya juga enak banget. Saya sampai nambah satu nasi liwet lagi bagi sama istri karena memang nasi liwetnya enak ya. Pandannya itu kerasa banget, santannya juga kerasa banget ya. Ayamnya juga berbumbu banget. Walaupun itu kayaknya ayam kampung ya, karena dagingnya nggak terlalu banyak ya. Terus ditambahin sama serondeng, jadinya lebih menyatu gitu ya. Apalagi kalau dimakan pakai tangan, nah itu lebih nikmat lagi ya. Jadi nasi liwetnya bener-bener recommended ya. Kalau mau makan di
saung babaturan ini ya. Ini ikan nila, kelihatan ya, ini ikan nila ya. Ikan nilanya ini, jadi dia dibagi dua gitu ya, kecil sih ikan nilanya, mini. Coba ya, enak apa enggak ya, kita coba ya, kelihatan? Sengaja makan tanpa saus supaya tahu ini ikan nilanya enak apa enggak. Fresh, dalamnya juga nggak keringan ya, dalamnya nggak terlalu kering, tapi luarnya cukup crispy ya. Recommended ini ikan nilanya ya, recommended. Nila goreng ini ya memang harganya cuma 20.000 gitu ya, tapi kalau rasanya sih ya enak lah ya, rasanya enak, gurih ya, cuman apa dagingnya terlalu sedikit gitu ya. Ya harganya cuma 20.000, ditambah sama nasi liwet juga pas gitu ya, jadi enak sih ya. Oke, terus itu apa? Ayam ya, sama ya? Terus sama ini. Nah, ini sayur asem ya. Yang rindu makan sayur, yang rindu makan sayur bisa coba ini nih ya. Sayur asem khas Bandung. Luar biasa asem, tapi seger. Rekomendasi juga. Ada pedes-pedesnya dikit, tapi segar. Okay. Kalau nasi ayam geprek tulang lunaknya, ya ayamnya sih enak ya tadi ya. Ayamnya kan enak ya, empuk ya ayamnya. Ya dia nggak pakai tepung sih memang. Ya. Saya kasih nilainya 7. Oke, saya kasih nilainya 7. Harganya sih worth it ya, buat yang mau bikin kantongnya tetap tertawa gitu ya. Apalagi di akhir-akhir bulan ya, belum gajian tapi dompet tetap tertawa ya, makanya di sini enak tapi harganya murah gitu ya. Terus pilihannya juga banyak ya, suasananya juga enak ya. Ini kan pas malam hari ya, katanya kalau pas siang hari pemandangannya juga bagus di sini. Terus buat yang suka staycation di Swiss Bell Resort Bandung Dago ya, daripada jauh-jauh cari makan mutar-mutar sini ya, sini aja ya, saung babaturan persis di depan jalan kaki. Oke, selamat pagi nih. Wow, udah gak sabar bangun pagi pengen ngeliat yang ginian. Pemandangannya dilihat dari atas itu begitu indah, ditambah dengan pepohonan yang begitu asrinya. Ini syadu banget dan juga benar-benar bikin mata kamu yang mungkin lagi ngantuk nggak jadi ngantuk nih, karena saking bagusnya ya. Di kolam renang itu kamu bisa lihat itu depannya pemandangan tuh langsung menuju ke padang golf. Jadi udah nggak sabar kan ya pengen renang kan ya. Nanti saya ceritain kolam renangnya bagus banget. Kalau kamu bisa lihat sebelah kiri ya, benar-benar bagus ya. Kayak kamu menyatu antara langit sama bawah. Oke, kita sekarang menuju ke kawasan breakfast ya. Nah, di sini namanya Swiss Kitchen. Jadi kamu bisa langsung breakfast dan di sini tempatnya kapasitasnya cukup banyak ya dan cukup besar menurut saya. Nah, yuk kita explore ya. Apa saja sih makanan yang ada di dalamnya? Di sebelah kiri sudah ada kerupuk, kemudian sudah ada sayur pecel, di sebelah kirinya juga ada kayak tempe bumbu gitu ya. Ada lontong, kamu bisa bikin ketupat sayur di sini ya. Terus kamu juga bisa ambil nasi goreng ya. Ini nasi gorengnya enak loh. Jadi kamu bisa pilih nasi goreng atau nasi putih yang ada di sebelahnya ini. Nah, kamu pilih sendiri aja untuk bisa menemani makan pagimu. Nah, ini mie goreng seperti kayak mie Jawa gitu ya.
Nah, kalau yang ini namanya sayur sawi ya. Kemudian yang ini fish curry katanya namanya. Jadi sausnya itu saus kari gitu. Nah, kalau yang ini namanya tahu bumbu. Tuh, ya kan? Jadi ini banyak banget sih ya. Secara pilihan ini baru satu sisi meja gitu ya. Nah, kita nanti akan beralih ke meja yang lain gitu. Nah, kapasitasnya seperti yang tadi saya bilang ya. Ini cukup luas sih kapasitasnya. Cukup banyak yang kamu bisa pilih tempat duduknya mau ada di posisi mana. Ya seperti biasa di setiap breakfast pasti ada sosis lah ya. Mau sosis ayam atau sosis sapi kamu bisa pilih. Pokoknya ini setiap sisi meja itu selalu ada makanan. Jadi makanannya pun juga cukup banyak ya. Nah, ini sisi meja yang lain nih, isinya salad atau kamu mau buah-buahan atau kamu mau sebangsa kayak sosis tipis gitu ya. Atau keju-kejuan itu kamu bisa ambil di sini gitu. Nah, ini makanan utama ya. Jadi ada seperti ayam bumbu yang paling kanan tadi ya. Nah, kalau yang ini kentang biasa lah ya. Kemudian yang sebelah kirinya ada spaghetti. Nah, yang paling favorit nih, yang paling kiri nih, itu ada sapi lada hitam ini. Ini yang sering kali habis nih, jadi harus nunggu untuk dimasakin lagi gitu. Tapi wajib untuk kamu coba kalau kamu nemuin makanan seperti ini lagi ada di Swiss Bell, oke? Oke, gimana menurut kamu? Ini baru meja yang sisi paling kiri ya. Nah, ini kita beralih ke meja yang sisi satunya nih. Nah, khusus untuk yang meja ini itu memang ada banyak roti-roti dan gorengan. Nah, disediakan juga yang dibuka ini bubur kacang hijau ini. Jadi kamu bisa ambil untuk menghangatkan tubuh di waktu pagi hari, ditemani dengan gorengan. Ada tahu isi ataupun ada seperti pisang goreng ya. Jadi kamu bisa pilih mau yang mana. Kamu mau menemani pagi hari yang begitu dingin. Roti tawar juga bisa kamu pilih mau yang gandum atau mau yang coklat. Kamu bisa panggang juga di sini. Toppingnya pun juga lengkap disediakan di sini. Kamu mau pilih yang mana silahkan langsung diracik sendiri ya. Nah, di sini juga ada roti jajanan pasar juga ya, kayak roti bolu. Kemudian kamu juga bisa lihat ada kelapa tart juga di situ ya, rasa mocha itu. Terus kamu bisa kasih milk di atasnya. Nah, seperti biasa ada sereal juga, susunya juga sudah disediakan. Kemudian di sini enaknya ada roti cukup banyak ya. Jadi ada penghangatnya juga pada waktu kamu terima roti dari petugasnya itu dalam kondisi hangat. Jadi enak gitu. Empuk gitu ya. Dan juga pas saya coba yang roti keju enak banget loh. Nah, ini yang favorit nih. Salah satunya roti cubit ya. Roti cubit ini apalagi kalau habis dimasak ya. Lagi hangat, itu enak banget rasanya. Nah, ini baru aja dimasak ya. Bikin ngiler ya. Nah, cobain satu ya. Soalnya udah nggak tahan nih. Enak men. Enak. Nah, ini yang lagi dimasak ya. Ini memang kalau lagi dimasak begini seru juga ya ngeliat prosesnya ya. Bisa kamu tambahin topping sendiri ya. Nah, ini bagian bubur. Kamu bisa tambahin toppingnya mau menggunakan kuah soto atau menggunakan cakwe, ada telurnya, kemudian ada ayamnya juga. Kamu bisa pilih untuk menemani pagi kamu ya. Nah, jadi secara tempat makan breakfastnya kamu lihat ini baru di dalam loh ya. Di dalam aja menurut saya sih ya kapasitasnya udah cukup banyak lah ya. Ditemani dengan begitu banyak makanan, jadi lebih dekat ya untuk bisa ngambil makanan langsung secara cepat gitu ya. Nah, kita sekarang coba explore ke luar. Itu ada makanan juga. Ternyata saya cari-cari omelet itu ada di mana ya? Oh, omelet itu ternyata ada di luar. Nah, di sini tempatnya.
Jadi mungkin karena saking banyaknya jenis makanan yang dikeluarkan di dalam, jadi omelet ini letaknya harus di luar. Nah ini mbaknya lagi membuat telur-telur yang sudah dipesan ya sama pelanggan. Banyak juga yang dipesan ya. Bisa juga request scramble ya. Kemudian ini tempatnya mie ya. Kamu bisa meracik mie sendiri atau dibantu oleh petugasnya. Kamu bisa minta sesuai dengan selera kamu sendiri. Terus lengkap ya, ada mulai dari suunnya, ada sayur-sayurannya, itu lengkap lah. Jadi nggak semua makanan berhasil saya cicipin ini ya, karena saking banyaknya mulai dari ujung ke ujung. Nah kalau kamu lihat tadi kan di dalam ya, sekarang di luar kapasitasnya pun juga banyak loh. Cuma kalau di luar ya ada yang kena panas. Kalau kamu mau menjemur tubuh kamu dengan matahari, oke juga sih ya. Nah lihat nih, ini di area luar itu banyak loh, dan seru juga karena makan di luar sambil menikmati pemandangan itu seru ya. Nah ini kita sudah ambil makanan ya, beberapa, ada banyak ya, mulai dari roti cubit, itu kesukaan kita. Kemudian ini kita ambil nasi gorengnya, mie gorengnya kita cobain deh. Kita makan bareng-bareng nih ya. Ada ayamnya, ada omeletnya. Tuh, ada, kita coba kuah-kuah tadi ya, yang ada sayurnya, ada baksonya juga loh. Terus kita cobain juga ada tahu isinya. Nah, kemudian rotinya kita cobain croissant sama roti keju ya. Ada donat juga. Kamu lihat ya, banyak banget ya. Pagi ini kita lagi breakfast ya di Swiss kitchennya dari Swiss Bell Resort Hotel Dago Bandung. Oke. Nah tadi sudah di shoot ya makanan-makanan yang kita sudah ambil, termasuk yang ada di dalam sana. Ini kita coba satu-satu ya. Oke. Ini pertama kue cubit dulu. Apalagi kalau lagi panas. Recommended. Enak ya, terutama kalau pas lagi panas ya, bisa dicampur sama honey, madu, atau cheese, atau taburan coklat, itu ada tersedia di sana. Terus juga roti biasa ya, ini roti bolu lah ya. Ada kering nasi gorengnya ya. Isi-isi dulu. Nggak ada minumnya, kosong semua. Nasi gorengnya not bad lah ya. Oke. Ya. Dan bisa request ada cheese-nya on top Tapi keju parut. Ya, apalagi campur sama nasi goreng tadi enak banget. Enak banget. Terus ini roti keju nih. Oke. Roti keju. Nggak tahu ini enak apa enggak, kita coba aja apakah ada isinya. Ada ininya loh, kejunya ada loh ya. Enak nih, empuk. Oke nih. Ya karena Collision biasa aja lah ya buat makan pagi ya. Ya karena Collision biasa aja lah ya buat makan pagi ya. Biasa aja kalau tahunya. Sambil kita coba minumannya ya. Ini guava, segar, fresh, enak. Yang ini orange, coba ya. Sirup ya? Ya standar lah ya, sirup lah ya. Bakso, tapi ada sayur sama kuahnya. Ini kita coba ya kuahnya ya. Buat breakfast lumayan juga nih. Standar. Apa mana sih? Standar lah ya. Ya not bad lah, tapi ya nggak terlalu spesial banget. Oke. Ayam barbecue ya. Nih khusus untuk ayam barbecue ini ya. Yang ini ya pelengkap lah ya. Ini mie goreng sama ini nasi gorengnya ya gitu ya. Kita mau coba kalau dicampur sama mereka berdua itu rasanya seperti apa gitu ya. Yang ini kita coba dulu nih, ayamnya katanya spesial gitu. Sausnya enak memang ya.
Ayam ini sausnya enak. Recommended ya. Enak ya. Apalagi dicampur sama nasi goreng. Sekarang kalau mie gorengnya gimana? Mie gorengnya biasa aja. Yang ditunggu-tunggu ini selalu habis ya. Nah, ini daging sapi ya sama nasi goreng ya. Tapi ini ada bumbunya nih. Ini sapi barbeque juga ini ya. Kita cobain ya. Enak apa enggak? Tapi katanya sih enak ya. Kayak ada lada hitamnya juga. Sama sapi ada hitam tuh. Oh, Daging empuk ya? dagingnya empuk ya. Tapi lada hitam, ada lada-ladanya, dan juga bumbunya meresap, enak. Apalagi kalau dicampur sama nasi. Aduh. Tuh nasi jeruk. Nasi jeruk. Cuma sayangnya satu. Ada yang empuk, ada yang dagingnya itu cukup kenyal sehingga sulit untuk digigit gitu ya. Terus ini coba nasi jeruk ya. Ada juga nasi jeruk. Nasi jeruk. Wangi ya? Wangi. Kayak bau apa nih? Kayak bau serai. Ya, rasanya mirip-mirip nasi liwet lah ya. Ya, apalagi kalau dicampur sama daging sapi, sama ayam tadi, enak. Ya, oke. Melon. Manis banget. Kalau ini kayaknya biasa aja ini, coba ya. Ya, semangka biasa aja lah. Cuma kalau melon manis banget. Pepaya biasa aja. Variasi semua makanannya ya itu juga cukup banyak di sini ya. Jadi tadi sudah dikamerain juga kan ya. Semuanya cukup banyak. Tapi ya menurut saya sih masih standar lah ya secara makanan, mungkin karena ini hotel bisnis ya dan juga kurang ramah sama anak-anak ya, karena makanannya kebanyakan makanan yang untuk pebisnis gitu ya, karena memang ini hotelnya memang hotel yang banyak sekali dipakai sama company-company, sehingga mungkin karena itulah makanannya nggak semuanya kids friendly gitu ya. Ya cuma beberapa aja, karena kadang-kadang makanannya juga ada yang pedas gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak suka pedas gitu ya. Di sini enaknya apa ya? Kita makan, tapi view-nya bagus banget gitu ya. View-nya itu seperti ini. Tuh lihat view-nya. Ya. Nah, view-nya enak ya. Nah, view-nya enak. Ya, bisa langsung melihat pagi-pagi, melihat pemandangan ya. Dan juga di sini kalau anak-anak ikut makan ya umur 5 sampai 11 tahun itu harganya 80.000. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas itu full ya. Full itu 160.000 ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ini ya kapasitas tempat duduk ya itu juga cukup banyak di sini. Ya, saya kasih penilaian 7 ya. Harusnya 6,5. Tapi karena pemandangannya bagus ya, environmentnya bagus, kemudian tempatnya terang ya, kombinasi kaca-kacanya juga menurut saya bagus ya, penataannya juga bagus ya, makanya saya kasih nilai 7 ya. Udaranya juga dingin ya di sini ya, dan juga sebelahnya ini langsung kolam renang ya. Nah di situ itu langsung kolam renang. Nah, itu kolam renang. Nah itu kolam renang ya. Oke, gitu aja ya penilaian dari saya. Kita sekarang mau bahas kolam renang nih. Gimana? Kamu ngelihat pertama kali pengen nggak berenang di tempat seperti ini?
ini kolam renangnya langsung menghadap ke padang golf. Jadi pemandangannya benar-benar indah banget, dan apalagi ini ada di lantai yang cukup tinggi. Lihat kiri kanan itu tempat breakfast kita tadi. Sangat menarik ya. Makanya tempat breakfastnya favorit itu yang ada di pinggir ya, karena bisa melihat pemandangan langsung. Nah, ini kolam renangnya dari ujung ke ujung dan sudah air hangat loh. Jadi mau pagi, mau malam, kamu nggak akan pernah kedinginan di sini. Nah, ini langsung kamar-kamar kamu itu tidak ada satupun kamar yang tidak menghadap ke area kolam renang ini. Itulah keunggulan salah satunya dari Swiss Bell ini. Semua kamar kamu pasti pemandangannya bagus. Bahkan di lantai yang paling bawah pun tetap bagus. Ya, karena pemandangan semuanya dapat gitu. Nah, ini kolam renangnya panjang. Jadi untuk kedalamannya ada yang 1,4 meter, itu paling dalamnya ya. Kemudian semakin ke depan itu semakin kedalamannya berkurang. Jadi untuk anak-anak yang mungkin mau berenang di kolam ini itu bisa agak ke ujung sini ya. Dan ini bisa kamu pakai mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya. Tapi pada waktu malam ini gelap ya. Seperti yang tadi sudah di video, kolam renangnya nggak ada lampu di sini. Tapi menggunakan lampu yang ada di depan kolam renang saja gitu. Nah, kolam anak itu ada di sebelah kolam yang panjang ini. Nah, ini yang sebelah kanan bawah itu kolam anak ya. Jadi kamu bisa pakai di situ. Gimana menurut kamu kolam renangnya? Bagus kan ya? Ini eksotis banget ya. Di Dago, tempat yang sudah tinggi, pemandangannya seperti ini. Bikin kamu pengen segera cebur gitu ya. Oke, kita kalau nginep di Swiss Bell Resort ya, kita bisa renang di pinggir golf court seperti ini ya. Dan pemandangannya langsung ke Bandung ya. Jadi very good. Lihat ya pemandangan belakangnya. Oke kan? Tuh. Oke, sekarang kita bahas fitness. Nah, ini tempat fitnessnya. Ya, memang secara ruangan nggak terlalu besar ya. Jadi hanya ada beberapa peralatan saja, seperti treadmill, seperti sepeda. Juga disediakan minum juga di situ, ya. Tetapi pemandangannya bagus juga di sini. Cuma kalau kamu melihat ada banyak yang lagi pakai nanti ya kamu harus gantian ya. Mungkin kamu bisa berenang dulu atau kamu bisa reserve time sama petugasnya supaya kamu bisa masuk pada jam yang kamu pengen. Kamu bisa juga pakai barbel. Pokoknya peralatan di sini kamu bisa manfaatkan untuk menjaga kebugaran tubuh kamu, oke? Nah, setelah ini kita akan bahas ya penilaian secara total dari hotel ini, oke? Dengerin ya. Mau check out nih ya. Jadi kita sudah stay di sini 1 malam ya, kita ngerasain, dan kebetulan ini ada di lantai 11, kamarnya nomor 11-18 ya, 11-18. Nah, ini cukup tinggi ya, kalau nggak salah lantai paling atas tuh lantai 12 ya, kalau nggak salah ya. Jadi makin tinggi makin bagus pemandangannya ya, pemandangannya bagus banget ya, ada ini kayaknya padang golf yang sangat bagus ya, jadi hijau semua. Kemudian di depan di bawah ini itu pemandangannya langsung kolam renang. Jadi benar-benar ya, pengalamannya ini kalau stay di sini itu bagus banget gitu ya. Nah, kebetulan kita nginepnya di weekday dan ya cukup rame sih ya. Weekday aja cukup rame, apalagi weekend ya. Jadi karena memang stay di sini itu uniknya itu adalah kacanya besar ya. Terus pada saat kita duduk di sofa itu kelihatan pemandangan padang golfnya itu sangat-sangat bagus ya. Apalagi kalau nggak lagi hujan, lagi terang banget kayak gini, itu benar-benar bikin hati benar-benar lega gitu ya, melihat pemandangan yang begitu bagus. Makanya kenapa kok ini hotel sering kali dipakai sama company-company, mungkin banyak yang berbeban berat gitu ya, jadi ditidurin di sini supaya bisa lebih lega dan akhirnya bisa fresh lagi dan bisa kerja lagi gitu ya. Jadi sayang nih kalau sudah stay di sini tapi cuma nginep semalam dan cuma malam hari ya.
Jadi harusnya sih bisa menikmati di sini, pemandangannya bagus banget ya. Kolam renangnya juga air hangat, tadi sudah di syuting juga ya. Pemandangan dari kolam renang, besarnya kayak gimana kolam renangnya, itu semuanya bagus. Cuman ada satu kekurangannya, di sekitar kolam renang itu ada satu tempat fitnessnya kecil ya. Jadi tempatnya kecil dan juga mungkin peralatannya tadi cuman ada 4 saya hitung ya. Jadi cuman ada treadmill, kemudian ada ya tools yang lain, itu sangat sedikit sih ya variasinya. Jadi kalau mau weekend kayaknya sih harus ngantri itu ya kalau mau fitness di sana. Terus ini kalau hotel itu tidak punya akses langsung ke padang golfnya karena memang manajemennya berbeda. Terus dari sisi hotel ini sendiri ya, kalau ngomongin fasilitasnya di dalam kamar, ada sofa. Ini kebetulan kita nginepnya di tipe Grand Deluxe Twin ya, Grand Deluxe Twin di sini. Jadi Grand Deluxe Twin ini ukuran kamarnya tadi sekitar 32 meter persegi ya, cukup luas. Di dalam kamar itu sudah ada sofanya ya, kemudian ada meja kerjanya ya, ada lengkap dengan tempat untuk barang-barang koper kita, di sebelahnya meja kerja. Kemudian TV-nya 42 inch ya, tapi belum smart TV. TV-nya ada 62 channel ya, bisa ngelihat televisi luar negeri. Jadi nggak bosan juga yang ada di sini. Kemudian ranjangnya itu ada 2. Ini bisa dipisah ya, atau juga bisa digabung jadi satu, di Bollywood-kan ya. Jadi menurut saya ini colokannya cukup banyak ya, secara di sebelahnya ranjang ada, di sebelah kirinya ranjang juga ada. Terus untuk penerangan di malam hari itu juga cukup terang ya, memang dibikin atmosfernya itu kita beristirahat ya di sini ya. Fasilitas wifi ya, tadi juga sudah di shoot, cukup kenceng ya, hampir 20 Mbps ya, baik download maupun upload. Kemudian dari sisi lantainya, ini lantainya menggunakan kayu, kemudian ada karpet sedikit di tengah-tengahnya ini ya. Kemudian yang bikin menarik juga ya, di dalamnya itu ada bathtub ya. Ini bathtubnya itu jadi satu dengan shower, jadinya hemat space gitu ya. Cuman kalau lebih lega lagi itu harusnya bathtubnya itu terpisah dengan shower gitu, supaya nggak rebutan kalau mau mandi. Ada tirai yang bisa dibuka tutup, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah itulah enaknya, jadi bisa ngelihat anak-anak kalau lagi main bathtub di sana, orang tua bisa langsung cek mereka lagi ngapain di sana. Oke. Nah, terus sabunnya baik sampo maupun conditioner maupun shower gelnya itu sudah disediakan unlimited ya. Jadi sudah ada tempatnya, nggak perlu lagi tempat-tempat kecil-kecil, semuanya sudah ada. Kemudian anduk juga sudah dikasih cukup ya 3 kalau nggak salah, kita udah dikasih 3 ya. Terus kemudian sayangnya itu ada beberapa snack-snack yang di sana itu berbayar ya, termasuk yang ada di dalam kulkas ini berbayar. Nah untuk terus kemudian AC-nya juga AC sentral gitu ya, jadi dinginnya ini luar biasa sih ya, di luar sudah dingin, di sini tambah dingin lagi gitu ya. Dan juga dari sisi suhu kamar ya, itu sudah saya cocokin. Kalau di controllernya itu 20 derajat Celcius, di controller yang saya bawa juga menunjukkan 20 derajat Celcius, jadi sama. Oke. Sudah ada brancasnya juga ya, juga dapat sandal hotel ya, 2 unit. Oke, setelah kita pertimbangkan ya, dengan melihat yang berbagai macam faktor tadi yang saya sebutkan tadi ya, saya kasih nilai 7,5 lah ya. Ini nilainya 7,5 ya. Kenapa saya kasih nilai 7,5? Ya itu tadi mempertimbangkan ada kolam air hangatnya, kemudian pemandangan dari kamar view-nya itu sangat-sangat bagus ya, langsung ke padang golf. Ini jarang loh ada seperti ini ya. Terus kemudian semua fasilitas di dalam kamar juga bagus, cuman TV-nya yang kurang smart TV, jadi harusnya sih diganti ya. Jadi supaya bikin penilaian saya jadi lebih tinggi di sini gitu ya. Terus juga fasilitas anaknya juga masih kurang di sini ya. Memang ada beberapa hotel lain yang fasilitas anaknya juga sangat lengkap, makanya saya kasihnya 7,5 gitu. Mungkin karena ini hotelnya khusus untuk profesional kali ya, sehingga
mungkin fasilitas anak kurang diperhatikan gitu ya. Kayak misalkan playgroundnya kecil gitu ya, nggak ada feeding animals gitu ya misalkan ya, nggak ada tempat bermain anak yang lebih luas di outdoor gitu ya misalkan. Atau mungkin dari sisi breakfast ya, kayak misalkan belum ada ice creamnya, kemudian belum ada ya versi-versi kids yang suka candy begitu, itu belum ada di sini. Jadi memang mungkin peruntukan hotel ini untuk yang profesional kali ya, makanya saya kasih nilai 7,5. Kalau misalkan hotel ini bisa mewakili baik profesional maupun untuk family, nah itu mungkin nilainya bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, begitu aja review dari saya. Semoga bermanfaat review yang kita buat ini ya, dan bisa memberikan gambaran ke kamu semua yang mau staycation di sini. Nggak rugi karena memang di sini benar-benar bikin pengalaman kita untuk stay itu lebih berbeda lagi daripada yang sebelumnya ya. Oke, gitu aja. Kita akan pergi lagi ke tempat berikutnya ya. Kebetulan ini kita lagi mau pergi ke Ciwidey ya. Di situ ada suatu villa yang bagus ya. Nah, itu namanya Bubu Jungle Resort. Oke, nanti kita review lagi di sana. Kita kasih penilaian juga di sana dan stay tune. See you soon. Bye.